Shalom. Selamat sore Ibu Bapak Saudara, adik-adik terkasih. Mari kita menyapa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kanan, kiri, depan, belakang. Kita berikan senyuman terbaik, sapaan kita dalam sukacita hari ini. Iya. Paduan suara Pelkat PT. Adik-adik teruna ya. Tadi kesaksian pujiannya luar biasa. Judul lagunya apa tadi? Rindu Selalu. Adik-adik pernah rindu? Malu-malu ya, pernah. Pernah rindu? Pernah menahan rindu? Rasanya gimana tuh? Menahan rindu. Galau? Lagi bucin-bucinnya harus menahan rindu. Galau nggak? Perasaannya kan pingin deket terus. Rasanya itu ingin selalu bersama sang pujaan hati gitu ya. Rasanya tidak mau terpisahkan. Jadi galau ya, kalau rindu jadinya ya galau-galau lah ya. Tapi pernah nggak sih galau merindukan Tuhan? Pernah? Galau merindukan Tuhan, pernah? Nah, harusnya kita juga galau merindukan Tuhan. Karena dalam persekutuan ibadah ini adalah perjumpaan umat kita semua bersama dengan Tuhan. Dalam ibadah ini seharusnya adalah bagian kita melepas kegalauan rindu itu. Karena kita berjumpa dengan Tuhan yang kita rindukan. Ya, begitu Ibu Bapak? Seperti nyanyi yang tadi disampaikan, kesaksian pujian, bagian refnya. Bagian refnya, coba dinyanyikan. Ku nikmati. Nikmati keindahan. Coba diresapi kalimat syairnya. Ku nikmati keindahan Tuhan, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan Tuhan, segenap hatiku. Syair lagu tadi mengajak kita mau menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Nah, dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan ini ada hadirat Tuhan yang penuh kenikmatan. Itu yang harusnya terasa dalam setiap kita yang hadir saat ini. Ku nikmati keindahan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu. Maka duduk bersama dalam persekutuan ini, hati kita tergetarkan akan hadirat Tuhan yang penuh kenikmatan. Hati kita penuh dengan cinta, gitu ya. Terima kasih adik-adik teruna. Kalau pembacaan Alkitab kita di hari ini dari kitab Kidung Agung, ini kitab cinta. Makanya dari tadi sudah mulai berbicara tentang cinta. Kitab Song of Songs, Kidung yang Agung. Nah, ini suatu kitab puisi, tapi bukan sembarang puisi. Karena ini adalah suatu kitab puisi yang kuno, sehingga syairnya itu adalah bahasa-bahasa yang antik. Ketika bahasa kita zaman sekarang berbeda dengan penulisan syair pada zaman Salomo menulis kitab ini, menuliskan puisi ini. Tapi bagaimanapun Salomo menuliskan syairnya sehingga terkenal kitab ini kontroversial, kitab ini dianggap erotis, tapi melalui kitab inilah, kitab yang agung ini, kita mau dikenalkan tentang kasih Allah yang besar.
cinta Allah yang total, yang sepenuhnya bagi kita. Dari kitab ini mau mengajarkan bahwa Allah telah menganugerahkan cinta Allah yang agung. Nah, ketika cinta Allah yang agung itu kita sadari, maka seharusnya jiwa kita bergetar. Karena kita menyadari akan cinta Allah yang kuat, yang besar itu. Sehingga jiwa kita bergetar, tergetarkan oleh getaran api cinta ilahi, cinta Allah yang berkobar-kobar itu. Sehingga dalam ke-8 pasal di kitab ini membawa kita seperti melihat suatu film. Kalau kita pernah membaca ke-8 pasal, atau saya ajak ibu bapak kalau belum pernah membaca kitab yang luar biasa ini, ke-8 pasalnya coba nikmati. Kita seakan-akan dibawa seperti ada suatu pertunjukan film. Episode per episodenya nyata di setiap ayat per ayatnya. Menunjukkan seluruhnya penuh dengan perasaan. Karena memang kitab ini ingin menggambarkan cinta yang penuh gairah. Karena dengan cinta yang penuh gairah ini, itulah yang membuat akhirnya kita bisa saling berpadu, harmoni dalam ciptaan. Itulah judul perenungan hari ini ya. Berpadu dalam keharmonisan ciptaan. Nah, untuk menggambarkan indahnya cinta, maka penulis syair ini menggunakan unsur-unsur alam. Kalau kita simak pembacaan Alkitab tadi disebutkan tumbuh-tumbuhan, hewan, alam, pemandangan alam. Lukisan dalam Kidung Agung ini membawa kita kembali ke kitab Kejadian. Di sana terjadi kisah cinta kasih Allah yang pertama kepada manusia. Tapi bukan hanya kepada manusia, kepada segenap ciptaan yang ada. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, alam bersatu padu dalam keharmonisan ciptaan. Maka secara tidak langsung kisah kedua kekasih yang sedang dimabuk asmara ini berhasil membuat pembacanya kita sekalian untuk ikut membayangkan lokasi tempat mereka memadu kasih itu. Digambarkan di ayat-ayat tadi lokasinya, saya ajak yang perempuan untuk membaca ayat 8 sampai ayat 9. Mungkin Alkitab kita berbeda terjemahan edisinya, tapi biarlah itu menjadi kekayaan. Biar setiap kita membaca sesuai apa yang Alkitab nyatakan. Karena kitab ini adalah kitab puisi, maka membacakannya ya kita sedikit berpuisi. Yang perempuan bersama dengan saya. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ayat 8 sampai ayat 9 menyatakan, dengarlah kekasihku. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku seperti kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil melongok melalui jendela-jendela. Ya, digambarkan melalui ayat yang kita baca ini. Sekalipun dikatakan melewati gunung dan bukit, tapi ia penuh kegirangan, penuh semangat. Nah, gunung dan bukit itu mau mengesankan, menggambarkan suatu tantangan dan rintangan yang harus dilalui. Tapi kekasih ini melalui tantangan dan rintangan penuh kegirangan. Itu ya, kalau api kobaran cinta sudah bergelora, terjang. Mau ada tantangan apapun, terjang. Kisah itulah, gambaran itu, nuansa itulah yang juga mau menggambarkan api cinta Allah yang berkobar-kobar bagi manusia. Hati Allah telah terpatri mencintai manusia. Sehingga ia pun mau datang menjumpai kita manusia. Meskipun ia harus melalui kutuk, ia harus melalui salib, ia harus melawan segala kuasa kegelapan. Tapi karena cinta kasihnya yang begitu kuat bagi manusia, tantangan dan rintangan, ia taat sampai membawa kita pada kemenangan. Karena cintanya yang kuat. Ayat yang selanjutnya, ayat 10. Mari yang laki-laki.
Bapak-bapak, mari berpuisi. Biasanya kata orang ya, tapi mungkin tidak semua bapak-bapak, tidak semua laki-laki. Kata orang laki-laki itu raja gombal. Jadi kalau ayat ini sedikit mau ngajak gombal, bapak-bapak bisa mengekspresikannya lah sedikit ya. Ayat 10 yang laki-laki menyatakan, ternyata nggak semua ya laki-laki bergombal ya. Ini kurang puitis ya. Marilah kekasihku, manisku, jelitaku, marilah. Ada kesan yang begitu mendalam dari gombalan yang disampaikan oleh kekasih ini. Ibu bapak saudara, mungkin untuk orang yang kita kasihi, ibu bapak saudara punya panggilan sayang. Ada yang panggilannya seperti ini, manisku, jelitaku, atau apa lagi? My sweetie, my sunshine, darling. Mulai senyum-senyum ini. Rasanya gimana ketika dipanggil seperti itu, panggilan sayang dari orang yang mengasihi kita? Rasanya senang? Masih terngiang-ngiang? Karena dia amat mengesankan, amat berkesan. Jadi panggilan itu seolah-olah membekas, berkesan bagi kita. Nah, gambaran inilah yang juga mau digambarkan. Betapa Allah itu melihat kita sungguh luar biasa berharga. Allah memanggil kita dengan kekasihku, sayangku, pujaanku. Karena kita begitu berharga. Meskipun dunia melihat dengan ukuran-ukuran yang kurang, ukuran-ukuran yang tidak baik. Tapi bagi Tuhan kita begitu berharga. Seperti itu ya orang kalau jatuh cinta ya. Kalau kata orang dia biasa-biasa aja, tapi di mata kita yang mencintai, wah dia tidak ada duanya, luar biasa. Begitu Allah melihat kita, karena cintanya yang kuat, sungguh kita ini berkesan bagi Dia. Sungguh kita ini amat berharga bagi Allah. Maka ajakan marilah yang diajak dalam ayat ini, mendorong kita untuk terus mau merayakan kasih Allah itu. Kasih Allah yang besar sehingga kita bisa terus-menerus merasakan cinta Allah yang menggairahkan dalam kehidupan kita. Ayat 11 sampai ayat 12 dikatakan, sebab lihatlah musim dingin telah lewat, hujan sudah reda dan berlalu, bunga-bunga telah bermunculan di padang. Musim memangkas telah tiba, bunyi tekukur terdengar di negeri kita. Perasaan betapa bahagianya berjumpa dengan sang kekasih diibaratkan dengan musim dingin yang telah berlalu. Menahan rindu yang tadinya nangis terus. Hujan badai turun di mata menembus pipi kita. Itu telah berlalu. Sirna tergantikan dengan musim semi. Musim dingin yang mencekam itu sudah tidak ada lagi. Maka bunga-bunga yang cantik, yang indah itu mulai bermunculan. Menampakkan berbagai warna yang mengagumkan. Tibalah musim burung tekukur bernyanyi. Yang selama musim dingin mereka mempertahankan kehidupan mereka. Sampai pada musim semi datang, mereka memuji-muji, berkicauan, menyatakan sukacita. Nah, seperti datangnya musim semi ini yang menggantikan musim dingin, seperti itulah Injil Kristus yang datang ke dunia. Digambarkan Injil Kristus yang datang itu membawa kehangatan. Maka kedinginan di dunia itu menjadi sirna. Kemanapun Injil itu hadir, dia membawa keriangan hati, menampakkan keindahan. Ada bunyi suara sukacita yang dirasakan. Maka ketika ada ajakan, marilah di situ, di waktu itulah, di musim itulah, ajakan bagi setiap kita untuk merayakan waktunya menikmati musim yang membahagiakan ini. Musim bersama dengan kedatangan Allah. Ayat 13 bersama kita baca, ayat 13. Kalau Alkitab kita berbeda-beda biar itu menjadi kekayaan. Ayat 13 menyatakan, pohon ara mulai berbuah
dan bunga pokok anggur semerbak aromanya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Kalau ayat 12 dikatakan tanah itu berbunga, tapi ternyata ayat 13 tanah itu tidak hanya berbunga, tanah itu juga berbuah. Tanah di musim dingin ibarat jiwa yang dingin, jiwa yang kaku, jiwa yang tadinya tidak berguna. Ketika musim semi tiba, tanah itu menjadi subur. Tanah itu kembali menghasilkan buahnya sampai penuh. Berbuah tanah itu. Maka jelas perubahan musim dari musim dingin ke musim semi ditandai dengan hadirnya matahari. Kehadiran matahari itulah yang menggambarkan Allah, sang matahari kebenaran. Sang matahari kebenaran yang memanggil kita dengan panggilan kekasihku, manisku, jelitaku. Mari bangunlah dan marilah berjalan di dalam terang. Itu ajakannya. Untuk berjalan di dalam terang. Suatu ajakan Allah yang begitu indah, yang digambarkan lewat unsur-unsur alam, keindahan alam. Nah, Ibu Bapak Saudara, adik-adik terkasih, ayat demi ayat pembacaan Alkitab ini mau menunjukkan ada suasana hati yang dipenuhi gairah cinta. Sehingga semuanya itu menjadi indah. Tetapi, Ibu Bapak Saudara, adik-adik, akan beda ceritanya ketika seseorang itu mati rasa, tidak merasakan getaran cinta. Seperti ada satu penggalan lagu, saya coba mengutip, mungkin Ibu Bapak juga pernah tahu lagu ini lagu hits pada zamannya, genrenya dangdut. Penggalan lagunya bilang begini, hidup tanpa cinta, harus dinyanyiin kayak. Hidup tanpa cinta tak berbunga. Ya, ada yang tahu ya? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Ya, hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Artinya apa? Taman tak berbunga sepi. Taman tak berbunga kosong, hampa. Seperti itulah hidup tanpa cinta. Kosong, hampa, sepi. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini tadi akan biasa-biasa saja, akan tidak ada maknanya. Alam yang diceritakan begitu indah, begitu nikmat, akan tidak ada artinya, tidak terasa apa-apa kalau tanpa cinta. Kalau tanpa cinta, maka semua akan biasa-biasa saja. Tapi karena kita merasakan cinta, maka itu menjadi yang luar biasa. Nah, untuk itu Ibu Bapak Saudara, mari kita merenungkan bagaimana firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Yang pertama, terkadang ada orang yang kurang menyadari akan cinta. Ia biasanya merasa hidupnya kesepian, hidupnya sendirian. Apalagi ketika ia menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Sehingga berbagai kejadian itu membuatnya semakin merana. Tapi berbeda dengan orang yang menyadari akan cinta. Meskipun ada tantangan kesulitan hidup, tapi ada gairah, ada semangat hidup yang ia rasakan. Nah, Ibu Bapak Saudara, adik-adik terkasih, cinta Allah sangat kuat bagi kita. Cintanya itu tidak pernah habis. Cintanya itu tidak pernah berhenti. Tidakkah kita bisa merasakan getaran cinta Allah itu? Cinta Allah yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berhenti itu. Cara Allah mencintai memang kadang-kadang di luar nalar kita. Cara Allah mencintai kita kadang-kadang membentuk kita sedemikian rupa untuk menghadapi tantangan-tantangan kesulitan, tantangan-tantangan iman. Supaya tujuannya agar kita semakin mengenal sang cinta itu sendiri. Kita semakin mencintai sang cinta itu. Jadi ketika kesulitan hidup, masalah, tantangan, bahkan godaan yang ada itu terjadi, kita diajak, marilah kita melihat
itu adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita, mencintai kita. Di balik itu kita akan mendapati betapa besarnya, kuatnya cinta Allah. Sehingga sekalipun kesepian, sekalipun memang hidup sendirian, tapi hati kita tidak pernah merasa sepi. Hati kita tidak pernah merasa sendiri. Karena kita dipuaskan. Kehausan hati kita dinyatakan dipenuhi oleh cinta kasih daripada Allah. Tantangan hidup, rintangan hidup yang membuat kita susah. Tapi cinta kasih Allah membuat kita sadar ada semangat yang Tuhan nyatakan. Sehingga situasi apapun kita tidak bergantung pada situasi itu. Manusia kita tidak bergantung pada manusia sebagaimanapun mereka mengecewakan kita sekalipun. Tapi kita hanya bergantung pada Allah, sang cinta itu. Cinta Allah yang senantiasa mencukupkan kita. Dan ketika hati ini penuh dengan cinta Allah, maka hidup kita pun akan terus merasa berbunga-bunga. Hidup kita akan wangi, menjadikan relasi kita satu dengan yang lain sesama manusia menjadi penuh keindahan. Kata-kata yang terucap adalah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakitkan. Sikap yang kita nyatakan bukan sikap yang ketus, tapi sungguh rahmat Allah itu sungguh terasa lewat keramah tamahan kita. Karena cinta Allah yang hadir memenuhi hati kita. Jadi sungguh indah bila kita tidak seorang diri, tidak sendirian untuk merayakan cinta Allah itu. Tapi kita merayakannya secara besar-besaran. Kita berpesta bersama-sama merayakan cinta Allah. Bersama dengan semua orang yang hadir kita jumpai di sekitar kita. Tapi bukan hanya bagi setiap manusia yang hadir. Tuhan juga hadirkan dalam kehidupan ini, kita diizinkan yang kedua untuk hidup bersama dengan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, Ibu Bapak Saudara, ada istilah gelombang cinta. Ketika setelan frekuensi sesama ciptaan Allah ini disetel sama oleh Allah, sama-sama merasakan getaran cinta Allah itu, gelombang cintanya bisa terkoneksi dari yang satu kepada yang lain, meskipun kita beda spesies, manusia, tumbuhan, hewan, tapi ketika frekuensi gelombang cinta Allah itu disetel, kita merasakan dan saling terkoneksi satu dengan lainnya. Ingat ya lagu dangdut tadi, bila tanpa cinta maka akan biasa-biasa saja. Tapi dengan cinta Allah kita bisa merasakan gelombang cinta Allah yang juga hadir lewat tumbuhan, hewan, alam ini. Semuanya jadi tidak biasa-biasa saja. Mungkin kita bisa melihat pohon yang ada di pekarangan rumah, pohon yang biasa kita lewati, biasa kita melihatnya. Tapi dengan cinta Allah kita bisa melihatnya luar biasa. Oh, ternyata lewat pohon itu adalah cara Allah mengasihi kita. Di teriknya matahari itu menjadi tempat perteduhan kita. Dari pohon itu adalah cara Allah mengasihi kita. Lewat buahnya memberikan kenikmatan. Cara Allah sedang merayu kita, memanjakan hidup kita. Air, mungkin kita biasa melihat air yang mengalir, air yang kita pakai dalam kehidupan hari-hari. Tapi itulah cara Allah untuk membuat kita terpelihara, memelihara kehidupan kita. Angin sepoi-sepoi menembus rambut kita, itu cara Allah membelai, memanjakan kita. Tanah yang subur, jelas cara Allah untuk membuat kita nikmat dengan hasil buah-buahan yang ada, mengenyangkan kita. Sebagaimana lagu di pengakuan dosa tadi ya, kita nyanyikan Kidung Keesaan 527, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, mengasihiku. Seindah petang
Tuhan mengasihi. Lewat alam caranya mengasihi kita. Nah, Kidung Agung ini mau menyentuh perasaan kita. Cinta itu adalah hal yang personal, tapi sisi personal kita disentuh oleh Allah. Maka mari peka untuk menangkap sinyal-sinyal gelombang cinta Allah yang berpadu dalam harmoninya alam ini, sesama ciptaan ini. Tapi tidak berhenti di situ. Ciptaan yang lain yang telah dipakai Allah untuk mencintai kita, maka kita pun dipakai Allah untuk mencintai ciptaan yang lain. Bagaimana wujudnya? Apa yang dapat kita lakukan? Karena cinta itu adalah bergerak. Cinta itu tidak bisa diam. Cinta itu harus mengalirkan energi, membagikan energi. Maka apa yang dapat kita lakukan untuk mencintai, mengasihi ciptaan yang lain? Kalau kemarin kita meneriakan kemerdekaan, apakah memang di balik kemerdekaan ini sudah tidak ada penjajahan yang terjadi? Alam ini tidak pernah menghasilkan sampah. Yang menghasilkan sampah adalah manusia. Untuk itu mari kelola diri kita. Sampah itu dikelola dengan baik. Indonesia food waste ketiga di dunia. Mulai dari diri kita, makanan yang ada di piring, habiskan. Jangan sampai menjadi sisa yang terbuang. Sampah itu menjadi ancaman bagi kehidupan alam ini. Maka kita bisa mulai melakukan hal-hal yang sederhana dari diri kita. Sampah plastik. Kalau kita melihat sampah plastik, ketika sudah merasakan gelombang cinta Allah, melihat ada plastik seharusnya kita bergetar sakit hati, pedih. Karena sampah plastik itulah yang membuat alam ini jadi rusak. Alam ini diperkosa hanya untuk kepentingan, kenikmatan manusia, kenikmatan kita saja. Gelombang cinta Allah itu yang harusnya membuat kita pun bergetar merasakan kesakitan alam ini. Gaya hidup, bagaimana gaya hidup kita? Gaya hidup ugah hari, itu yang harus hadir. Konsumerisme, hedonisme itu hanya membuat alam ini semakin diperkosa. Berapa banyak pakaian kita, tapi kita senantiasa merasa pakaian kita kurang. Aksesoris yang kita gunakan berasal dari kulit-kulit binatang. Dan kita flexing dengan bagian itu. Kita pride, merasa bangga memiliki bagian ketika menindas alam hewan-hewan itu. Harusnya kehidupan kita dimulai untuk melihat lebih jauh, lebih luas. Air, udara, tanah, belakangan ini ya. Udara di sekitar tempat kita tinggal di Jakarta ini dikabarkan udaranya tidak layak untuk dihirup. Udaranya kotor. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Hanya menuntut regulasi pemerintah untuk merombak sistemnya. Seharusnya kita juga menuntut diri sendiri untuk bisa memulai langkah-langkah kecil yang kita pikir ternyata itu tidak berarti kalau hanya kita yang melakukan, tapi dimulai dari kita. Langkah kecil sekalipun itu berarti. Mulai tuntut diri kita sendiri. Ibu, bapak, saudara, adik-adik terkasih, kitab Kidung Agung ini menunjukkan bahwa kita telah menerima cinta Allah yang agung. Maka mari kita diajak untuk juga menebarkan cinta ilahi itu dalam paduan keharmonisan ciptaan. Bersama seluruh ciptaan kita bercinta. Maka selamat bercinta dengan sang cinta itu. Selamat bercinta dengan kasih Allah yang agung dalam setiap hal yang Tuhan nyatakan hadir dalam kehidupan kita. Amin.